Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan pengendalian. Perkenalkan, di kelompok kami ada Winda Puspita Dewi, Ardi Saputra, dan Tiffany. Anggaran perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Rencana strategis untuk mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan setidaknya 5 tahun ke depan. Strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Manfaat anggaran. 1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. 2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. 3. Menyediakan standar evaluasi kinerja. 4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Komponen utama master budget, anggaran operasional. Operational budget mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah performa atau perkiraan laporan laba rugi. Anggota operasionalitas terdiri atas perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung, yaitu 1. Anggaran penjualan sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Tahap-tahap pembuatan sales budget. 1. Mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up approach dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan iklan, kebijaksanaan penetapan harga, dan lain-lain. 2. Pertimbangan dari komite anggaran terhadap sales budget yang dibuat. Contoh anggaran penjualan sales budget. Laporan 1 Texas INC anggaran penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Ini adalah contohnya dari anggaran penjualan. Komponen utama master budget. 2. Anggaran produksi. Production budget menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan presiden akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi. Rumusnya, unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit dalam presiden akhir dikurang unit dalam presiden awal. Contoh anggaran produksi. Texas INC menjual kaos di tahun 2008 dengan anggaran penjualan seperti contohnya sebelumnya. Kebijakan perusahaan masyarakat 20% penjualan kuartal berikutnya harus tersedia di presiden akhir dan presiden awal kaos tersebut untuk kuartal pertama tahun berjalan dalam 180. Anggaplah penjualan kuartal pertama tahun 2009 diperkirakan 1000 unit. Uraian penjualan pada kuartal pertama adalah 1000 kaos, persediaan awal adalah 180 kaos, dan persediaan akhir pada kuartal pertama adalah 1200 kali 20%, sama dengan 240 kaos. Laporan 2. Texas INC anggaran produksi untuk tahun berakhir 30 Desember 2018. Nah, ini adalah contoh penjualan persediaan akhir, jumlah kebutuhan, dan unit yang diproduksi. Komponen utama master budget.
3. Anggaran pembelian bahan baku langsung (direct material purchase budget). Menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung dalam perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan. Rumus pembeliannya adalah bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang diinginkan dalam persediaan akhir dikurang bahan baku langsung dalam persediaan awal. Contoh anggaran pembelian bahan baku langsung, direct material purchase budget. Anggaplah kaos berlogo Texas INC membutuhkan 2 jenis bahan baku, kaos polos seharga $3 dan tinta yang cetakan seharga 0,20 per ons dalam satuan unit. Perbaikan membutuhkan 1 kaos dan 5 ons tinta untuk setiap kaos berlogo yang diproduksi. Kebijakan perusahaan memiliki 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya dalam persediaan akhir mereka. Asumsi pabrik memiliki 58 kaos polos dan 390 ons tinta pada 1 Januari. Asumsikan persediaan akhir kuartal keempat tahun 2008 adalah 106 kaos polos dan 530 ons tinta. Berikut contoh laporan anggaran pembelian bahan baku. Di situ terdapat persediaan akhir yang diinginkan dan sudah dijelaskan. Lalu juga di situ terdapat kaos polos, unit yang produksi, serta bahan baku langsung, kebutuhan produksi, persediaan akhir yang diinginkan, serta jumlah kebutuhan. Dan juga dikurangi persediaan awal, bahan baku langsung yang dibeli, biaya per kaos polos, jumlah biaya pembelian, dan terdapat kuartal 1, 2, 3, dan 4 setiap tahunnya. Lalu juga di bagian slide berikutnya terdapat kuartal serta tinta untuk produksi, dan juga di situ terdapat kuartal 1, 2, 3, dan 4 serta persediaan akhir yang diinginkannya. Lalu slide berikutnya dijelaskan anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget. Yang pertama, anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Contoh, berdasarkan contoh sebelumnya, jika suatu batch yang dihasilkan 100 kaos berlogo membutuhkan 12 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung untuk menghasilkan satu kaos berlogo adalah 12/100 sama dengan 0,12 jam. Diasumsikan tarif upah rata-rata yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang berhubungan dengan produksi kaos adalah USD 10 per jam. Lalu berikutnya di slide berikutnya ada contoh laporan anggaran tenaga kerja langsung, laporan 4. Yaitu ada unit yang diproduksi dari laporan kedua, jam tenaga kerja langsung per unit, serta jumlah jam yang dibutuhkan, rata-rata upah per jam, jumlah biaya tenaga kerja langsung, dan terdapat kuartal 1, 2, 3, dan 4 setiap tahunnya. Lalu slide berikutnya menjelaskan anggaran overhead atau overhead budget. Anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Contohnya berdasarkan contoh sebelumnya, tarif overhead variabel adalah USD 5 per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar USD 6.580 atau setara USD 1.645 per kuartal. Lalu dijelaskan lagi di situ ada tabel laporan 5 Texas include anggaran overhead untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan atau laporan 4 tarif overhead variabel yang dianggar atau overhead tetap yang dianggarkan jumlah overhead. Di situ terdapat kuartal 1, 2, 3, serta 4 per tahunnya. Dan slide berikutnya menjelaskan anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finish good inventory budget.
Yang pertama ada anggaran persediaan akhir barang, jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Lalu sudah ada di next slide-nya tuh ada laporan 6, anggaran persediaan akhir barang jadi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Perhitungan biaya per unit bahan baku langsung USD 3 plus USD 0,2 kali 5 ons. Tenaga kerja langsung, overhead, variabel dalam kurung 0,12 JTKL kali 5 USD 5. Tetap dalam kurung tarif per JTKL sama dengan USD 6.580 atau 686,4 JTKL sama dengan USD 9,59. Overhead tetap 0,12 JTKL kali USD 9,59. Jumlah biaya per unit serta anggaran persediaan akhir barang jadi. Lalu next slide, anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Lalu next slide ada laporan 7, anggaran harga pokok penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Bahan baku yang langsung digunakan laporan 3 sama dengan dalam kurung 5.720 kali USD 3 plus 5.720 dikali buka kurung 5 kali USD 0,20. Tenaga kerja langsung yang digunakan di dalam laporan 4, overhead laporan 5. Harga pokok produksi yang dianggarkan, persediaan barang jadi awal, barang yang tersedia untuk dijual, dikurangi barang akhir atau laporan 6, harga pokok penjualan yang dianggarkan. Di situ sudah terdapat angka dan nilai-nilainya. Lalu next slide ada anggaran beban penjualan dan administrasi atau selling and administrative budget. Yang pertama ada anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Yang kedua terbagi dalam komponen tetap dan variabel. Contoh komponen variabel atau komisi penjualan biaya pengiriman. Lalu next slide laporan 8 atau Texas Include. Anggaran beban penjualan dan administrasi untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Di situ dijelasin penjualan per unit yang disarankan, laporan 1, lalu juga beban penjualan dan admin per unit variabel, jumlah beban variabel serta pengeluaran tetap penjualan dan administrasi, gaji, utilitas, iklan, penyusutan, asuransi, jumlah beban tetap, dan juga jumlah beban dan administrasi. Masing-masing dijelasin laporan 1, 2, 3, dan 4 setiap tahunnya. Lalu berikutnya nextnya ada laporan laba rugi yang dianggarkan. Laporan 9, Texas Include, laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Penjualan buka kurung laporan 1 dikurangi harga pokok penjualan laporan 7, margin kotor serta dikurangi beban penjualan dan administrasi laporan 8, laba operasional dikurangi beban bunga laporan 10, pendapatan sebelum pajak penghasilan dikurangi pajak penghasilan laporan 10, laba bersih. Dan situ sudah dijelasin per angkanya biar lebih jelas. Sekian, terima kasih.